Tupolev. Tu-160 atau yang dikenal Barat dengan nama Blackjack. Ini bukan sekadar pesawat. Ini adalah pembom strategis terbesar, tercepat, dan terberat yang masih aktif di dunia. Setiap kali pesawat ini lepas landas, radar NATO menyala. Jet tempur disiagakan, dan analis militer mulai menghitung, bukan menit, melainkan skenario. Tu-160 dikembangkan oleh Uni Soviet pada akhir Perang Dingin. Tujuannya sederhana, namun ekstrem, membawa senjata nuklir dan menyerangnya dari jarak yang tidak bisa dijangkau musuh. Pesawat ini resmi masuk dinas pada tahun 1987. Dan hingga hari ini, belum ada pembom lain yang menyaingi kombinasi ukuran, kecepatan, dan daya angkutnya. Tu-160 menggunakan sayap variabel. Saat terbentang, ia efisien untuk jelajah jarak jauh. Saat disapu ke belakang, pesawat ini mampu melesat hingga Mach 2 lebih. 4 mesin Kuznetsov NK-32 mendorongnya. Mesin jet paling kuat yang pernah dipasang pada pesawat tempur. Dengan jangkauan lebih dari 12.000 km, Tu-160 dapat menjangkau target lintas benua tanpa pengisian bahan bakar. Namun, ingat satu hal penting, Tu-160 bukan pesawat siluman, dan justru disitulah keunikannya. Yang ditakuti Barat bukan badan pesawatnya, yang ditakuti adalah apa yang dibawanya. Di dalam 2 ruang senjata internal, Tu-160 membawa rudal jelajah jarak jauh H-101 dan H-102 versi nuklir. Rudal-rudal ini memiliki jangkauan hingga 5.000 km, terbang rendah, sulit terdeteksi, dan sangat presisi. Artinya sederhana, Tu-160 tidak perlu memasuki wilayah NATO. Ia bisa menembak dari wilayah aman Rusia. 1 pesawat, puluhan rudal, dan potensi dampak yang eksistensial. Sempat beredar isu bahwa Tu-160 diproduksi massal kembali. Faktanya, tidak sepenuhnya benar. Rusia memang menghidupkan kembali produksi Tu-160 versi modern, dikenal sebagai Tu-160M dan Tu-160M2. Namun produksinya sangat terbatas, lambat, mahal, dan penuh tantangan industri. Tujuan utamanya bukan membangun ratusan pesawat baru, melainkan mempertahankan kekuatan strategis hingga dekade mendatang. Bagaimana reaksi dunia? Amerika Serikat dan NATO tidak panik, namun juga tidak pernah mengabaikan. Setiap penerbangan Tu-160 di Atlantik, Arktik, atau Pasifik selalu diiringi jet tempur pengawal. Di Asia, Jepang, dan Korea Selatan melakukan hal yang sama. Sementara Cina mengamati dengan tenang dan mencatatnya sebagai referensi teknologi. Ketika Tu-160 mendarat di Amerika Latin atau Afrika, pesannya bukan militer semata, melainkan politik global. Barat bukan takut duel udara dengan Tu-160. Mereka takut pada konsekuensinya, karena Tu-160 adalah platform nuklir yang fleksibel, bisa dikerahkan, bisa ditarik, dan bisa dibatalkan. Ia bukan tombol merah instan seperti ICBM. Ia adalah tekanan psikologis yang bergerak, dan itu jauh lebih sulit dihadapi.
Apakah Tu-160 digunakan dalam perang Rusia-Ukraina? Jawabannya, ya. Namun sangat jarang. Tu-160 tidak terbang di atas Ukraina. Ia digunakan sebagai peluncur rudal jarak jauh dari wilayah aman Rusia. Dalam konflik ini, Rusia lebih sering memakai Tu-95. Tu-160 disimpan untuk misi yang benar-benar bernilai strategis. Tu-160 bukan senjata usang, namun juga bukan keajaiban teknologi baru. Ia adalah simbol bahwa Rusia masih memiliki jangkauan global. Di dunia modern, kecepatan bisa dikejar, siluman bisa dilawan. Namun, kombinasi jangkauan, muatan, dan makna strategis itulah yang membuat Tu-160 tetap diperhitungkan. Dan selama pesawat ini masih terbang, dunia akan terus mengawasinya.